Kamis pagi, 3 Juli 2025. Langit masih menggigil, embun belum sepenuhnya menyerah pada matahari. Kami berkumpul di depan Masjid At-Taufik, di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Himah, Pasuruan. Masih ada sisa kantuk di mata, tapi raut wajah kami penuh harap. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, kami hendak berziarah. Bukan sekadar perjalanan jasmani, tapi juga batin, menyusuri jejak para aulia. Sebelum berangkat, kami bersiap-siap memasukkan barang bekal kami ke bagasi bis. Ada bahagia yang tak bisa dijelaskan, karena kami akan ziarah ke makam sang guru-guru kami dan sowan, menghadiri haul para masyaikh Al-Falah, Ploso, Kediri. Bersama para sahabat seperjalanan, kami seperti kembali jadi anak-anak kecil yang rindu akan rumah rohani. Sekitar pukul 8 pagi, kami memulai perjalanan. Langkah pertama kami awali dengan doa, dipimpin langsung oleh Kiai Bahrudin Abdillah. Sang pengasuh yang tak pernah lelah membimbing dalam diam maupun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Fala haula wala quwwata illa billah. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sahabat siap masukin. Oke, kita mulai berangkat. Ini tujuan pertama sing endi ya? Oh, Mbah Kiai Busro. Kayak ketua panitia kayak. Kayak ngitung duit ketua panitia. Doa itu, seolah menjadi bekal utama, lebih dari sekadar air minum dan uang saku yang kami bawa. Tak butuh waktu lama. Sekitar 15 menit kemudian, kami tiba di tujuan pertama. Makam Kiai Haji Busro Ilyas, pendiri Pondok Pesantren Al-Himah dan Nasri. Makam Mbah Kiai Busro Ilyas. Peserta ada 230 peserta. Adikur. 200 belum berang. Setelah itu kami bergegas menuju makam Sang Kiai Haji Busro Ilyas, sang pendiri Pondok Pesantren Al-Himah dan Nasri. Beliau adalah guru dari guru kami. Dan di tempat inilah, guru kami dahulu menimba ilmu. Menjadi saksi bagaimana seorang santri merangkai takdirnya dengan adab, sabar, dan pengabdian. Ya Mbah Hajah Maria Kiptiah. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami duduk, berdoa, dan diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Tapi justru dalam diam itulah hati kami paling banyak berbicara. Ziarah bukan soal siapa yang datang, tapi tentang siapa yang diingat. Dan hari ini, kami mengingat. Dengan sepenuh jiwa. Setelah ziarah, sebagian dari kami sowan bersama Pak Kiai. Bertemu para putra almarhum Kiai Haji Busro Ilyas. Mereka, yang kini meneruskan lentera perjuangan sang ayah. Kami pun memohon doa restu, untuk perjalanan kami yang akan berlanjut ke haul Masyaikh Al-Falah Ploso. Di hadapan mereka, kami serasa kembali menjadi santri kecil yang haus akan berkah dan petuah. Perjalanan pun kembali dimulai. Arah kami sekarang, Jawa Timur. Hari beranjak siang, dan saat zuhur tiba. Istirahat dulu sejenak, sholat duhur. Kalau madang, kalau bongkar
Bongkar apa? Kami berhenti di sebuah masjid di Jogja. Bongkar. Kami membuka Sing bekal, digawe nang bokene. saling berbagi, saling menawarkan. Seperti keluarga dalam perjalanan panjang. Setelah itu, kami sholat duhur di jamak dengan Isya. Lalu melanjutkan perjalanan. Jalanan panjang. Lelah terasa. Tapi kami tetap tersenyum. Tidur di bus jadi hiburan terbaik sore itu. Menjelang maghrib di Restarian Ngawi, sebagian dari kami kembali membuka bekal. Ada yang duduk bersandar di pagar, ada yang bercanda ringan. Dan ada pula yang diam, menatap langit, entah memikirkan apa. Momen santai sambil menunggu adzan berkumandang. Maghrib tiba. Kami sholat berjamaah, lalu menjamak dengan Isya. Sampai di Ngawi. Mau maghriban dulu ini di Ngawi. Sudah sholat maghrib. Kita tinggal meluncur ke Jombang. Perkiraan sekitar sejam setengah. Gue cari Mbak Google. Kira uang melahirkan apa? Sekitar pukul 18.30 WIB. Bis kembali bergerak. Perjalanan malam dimulai. Perut kenyang, hati tenang, kami memilih untuk tidur. Ada yang bersandar di jendela, ada yang memeluk tas, dan ada yang masih terjaga, menatap lampu jalan yang lewat satu-satu. Sudah sampai makom di Jombang. Ke Jombang. Nanti kita itu akan ziarah ke makom Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Qasim. Nah, setelah itu kita muter-muter di pasar, di mana malam. Makan malam. Oh, makan malam. Makan malam karo apa jenisnya? Pokoknya makan malam. Makan malam. Ya, sekian. Sekitar pukul 9 malam. Akhirnya kami tiba di komplek makam Masyaikh Tebu Ireng, Jombang. Tempat di mana tokoh-tokoh besar Islam Indonesia dimakamkan. Oke, yang berada di samping saya ini sesepuh dari Desa Anangamba. Dan sebelah saya ini kesepuan dari Desa Pesawan. Ngopi di situ apa ngopi di sini ya cocok banget ya ngopi di sini. Nah, ini orang Lampung. Orang Langka ya. Juragan kopi. Tempat di mana sejarah dan keteladanan menyatu dalam diam yang agung. Malam menyambut dengan angin pelan, dan hati kami kembali bersiap untuk menyapa para guru dalam hening yang khusyuk. Oh ngisinya nang kana sih ya. Kami menapaki gerbang pintu masuk makam, seakan masuk ke ruang di mana waktu berdetak lebih pelan. Terlebih dahulu, kami mencatat nama di buku tamu, tanda bahwa kami pun menjadi bagian dari doa yang mengalir di tempat ini. Sepanjang jalur, mata disuguhi kisah-kisah kecil, tokoh-tokoh yang dikelola langsung oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pakaian yang tersusun rapi, pernak-pernik yang memikat hati, hingga oleh-oleh khas yang membawa aroma kenangan dari pesantren ini. Setiap sudut bercerita, seolah menunggu untuk disentuh dan dikenang.
Di ujung gedung, lautan manusia yang khusyuk berdoa tampak seperti gelombang yang bergerak lembut. Ini dia tukang syuting yang nggak pernah ke syuting. Kami berjalan pelan, hati penuh hormat, hingga menemukan sudut nyaman untuk duduk, bersujud dalam zikir yang tenang. Rasanya, setiap hembusan napas membawa damai yang sulit diungkapkan kata-kata. Usai berzikir, rombongan kembali ke bus. Ada yang tertawa kecil sambil berfoto, ada yang sibuk merekam vlog, ada pula yang singgah sebentar di warung makan atau sekadar ke WC. Semua aktivitas itu terasa ringan, seperti irama kecil yang menutup babak hikmat hari ini. Setelah semuanya kembali berkumpul, perjalanan dilanjutkan menuju tujuan utama, Haul Masyaikh Al-Falah Ploso, Kediri. Hati terasa hangat, langkah terasa ringan, membawa harap dan doa yang menempel di setiap jejak kaki. Kang panitia. Iya. Berarti ngantos bijing. Kan intinya kan bijing. Nggih, mungkin kan ngantosi bubar, mungkin bar mriki bubar langsung teng Kusmik. Nggih. Ini kan ini dilengkas pun bubar. Niki delengkes bubar. Pun saged mriku. Sakit. Hah? Iki soalnya kan dalannya tutup ya. Berarti kan Oh, muter niku jenengan tergalek. Wis tahu. Pick up cuma aja. Boten nganjang mawon lah ngentosi Nggih. tol rampung. Sing penting kan mriki sing Nggih, paling tujuan utamanya utama lah. mriki. Cilacap. Nggih. Bendaharane manggonane mburi dewek ya. Suasana di lapangan Mojo jam pira ki? Dini hari jam 1. Sudah begitu banyak yang datang bis-bisnya. Setibanya di Pondok Al-Falah Kediri, sudah banyak para wali santri dan alumni yang sudah datang. Dari parkiran, kami ada yang ngojek, ada yang jalan kaki, menuju penginapan di ruang tamu Madrasah Barat. Pagi ini, sekitar pukul 7 WIB, kami bersiap ziarah sowan ke pusara beliau para sang guru sejati. Kita akan memulai ziarah hari ini, pagi ini, ziarah ke Masyaikh Al-Falah Ploso. Hati bergetar, langkah terasa ringan, tapi penuh doa. Menuju makam pertama, Kiai Haji Zajuli Ustman, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Di jalan, kami lalu lalang santri, wali santri, alumni, dan para peziarah. Semua bergerak dalam satu tujuan. Suasana penuh hikmat, tapi hidup. Setiap langkah membawa harap, setiap napas terasa doa. Dan di sini, di antara keramaian dan ketenangan, kami belajar.
tentang sejarah, tentang penghormatan, dan tentang hati yang tunduk. Setibanya di makam, ruangan padat, penuh hikmat. Bersaut-sautan suara zikir, bergema, menenangkan hati. Sungguh luar biasa, jasa beliau, terasa begitu dekat, begitu hidup di sini. Usai ziarah ke makam Kiai Haji Zajuli Utsman, kami seakan diingatkan tentang makna kemanusiaan, kesetiaan, dan doa yang tak pernah putus untuk guru-guru kita. Guys, sekarang saya lagi sama istri aku. Langkah pun berlanjut, menuju tujuan berikutnya. Makam Kiai Haji Munib Jazuli, putra dari Kiai Haji Zajuli Utsman. Sosok yang dikenal sebagai pendiri sekolah Queen Al-Falah. Makamnya berada di Komplek Queen, tempat ilmu terus tumbuh, doa terus mengalir. Sepanjang perjalanan, hati kami terasa tenang. Seakan setiap langkah adalah zikir, setiap hembusan napas adalah doa. Jalan menuju lokasi sangat ramai, penuh para alumni, peziarah, hingga wali santri. Sesampainya di depan makam, kami disambut suasana yang asri dengan kolam ikan yang indah. Kami pun bergegas masuk ke area makam, duduk, dan berzikir dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Likulli haulimi walimuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa nama madaya wasi'am karu. Panggilan kepada saudari Zafara Utara Tasden. Perjalanan berlanjut, menuju makam Kiai Haji Mahfud Siroy, yang terletak di pinggir sungai. Mall terakhir kayaknya terakhir. Sesampainya di depan makam, terdengar suara santri mengaji, ayat-ayat suci melantun, menenangkan hati. Kami pun duduk di tikar yang telah dipersiapkan. Larut dalam zikir yang damai.
Usai ziarah, rombongan berpencar, mencari sarapan, beristirahat semaksimal mungkin. Menyimpan tenaga untuk puncak acara malam nanti. Qalbi kedua hatine musolli al-ghafil musolli ghafil. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di tengah-tengah pondok pesantren Al-Falah tercinta dalam rangka peringatan Haul Akbar. Beliau Simbah Haji Ahmad Jansur yang ke-51, Simbah Nyai Rodiyah. Alhamdulillah di Al-Falah Pondok Pesantren Al-Falah Poso selesai. Kita meluncur ke Tambak, ke makam Gusmik. Bersama-sama kita Bercandaria. berhumaria, iya. Pagi-pagi dini hari jam 3 kita naik odong-odong. Kapan kalau nggak kayak gitu? Siap. Kapan kalau biasa? Ya. Oke. Pesan aja nih. Kenapa kok odong-odong ya? Oke, kita naik odong-odong guys, menuju makamnya Gusmik. Daripada jalan kaki kesel, mending 5.000 numpak odong-odong murah. 5.000 nggak cukup pentol, cepet enteng. Cepet enteng, oke nggak melaku orang kesel, iya. Tadi Depan sudah ditarik. Selamat pagi. Nah, bagaimana rasanya naik odong-odong malam-malam? Bener, Mbok? Meniki, Mbok? Biasanya naik odong-odong sore apa pagi? Pagi. Pagi. Ini malam-malam ya. Ini luar biasa ya. Iya. Capek? Capek. mau nggak? Enggak. Enggak. Pulangnya jalan kaki. Enggak. Sudah sampai. Iya petang kok. Orang agak gambar gue. Iya kok. Karo flash boros baterainya. Sing badhe wudurin monggo. Wis wudu puru sih pada sih. Hah? Asik. Oh iya, aku balikan mobil. Aku balik. Ya sekarang kita sudah sampai di makam Yo ceper Gusmik. banget masa. Nah, itu untuk menyikat waktu kita akan langsung berdoa berziarah ya. Untuk selanjutnya ngantuk banget ya.